Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrol Akbar Al-Azhar, NIM 198037 dari Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 2019A. Saya memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran PJOK yang diapu oleh Bapak Pugu Setia Hasmara. Oke, saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran PJOK yang saya ketahui. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan mencapai belajar peserta didik, serta efektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Selain itu, tujuan evaluasi ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuh. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajar di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dan mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan kebaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah ke pihak-pihak yang berkepentingan. Selain tujuan yang di atas, pentingnya evaluasi dan pembelajaran dapat dilihat dari fungsi atau kegunaan yang dimilikinya. Fungsi atau kegunaan yang dimilikinya oleh evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu ada 4. Fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostif, yang terakhir fungsi penempatan. Yang pertama, fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada sebagai pihak penentuan kenaikan kelas dan menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang terakhir, fungsi penempatan, yaitu menetapkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang makna evaluasi, yaitu dibagi menjadi 3, bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Bagi siswa, kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan siswa selama proses belajar. Setelah dilakukan evaluasi, bagi siswa dapat memperoleh kesan memuaskan atau tidak memuaskan. Bagi guru, dalam proses pembelajaran kegiatan evaluasi,
dilakukan juga bermakna bagi guru dalam rangka memahami siswa untuk mengetahui tentang keberhasilan siswa, ketepatan materi, serta ketepatan pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, bagi sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggaraan kegiatan proses belajar juga perlu mengetahui tentang ketepatan kondisi pembelajaran, namun mampu ketepatan kurikulum juga digunakan. Informasi tersebut dapat diperoleh hasil kegiatan evaluasi dari tahun ke tahun bagi sekolah juga dapat menjadi pedoman untuk memenuhi standar agar proses penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dapat memenuhi persyaratan yang mendukung tercapai kompetensi yang telah ditetapkan. Sekian itu yang saya ketahui tentang evaluasi pembelajaran PJUK. Mohon maaf jika ada salah kata, kami juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.